Halo semuanya, kembali lagi di QID Media, dan pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan persiapan untuk menuju ke Jogja lagi ya. Dan memang buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya sejak dari awal, begitu banyak dokumentasi perjalanan yang saya lakukan ke Jogja. Jadi tadi saya udah cek beberapa parti mobil untuk persiapan, air radiator aman, kemudian tekanan ban juga aman, cairan wiper juga aman. Sekarang kita akan bersiap-siap untuk jalan ke Jogja, dan ini sudah pukul 9:43. Saya sengaja berangkat agak siang karena semenjak dari tadi pagi kemacetan di sekitar TBC Matupang tampaknya cukup padat, dan beberapa kali saya coba memang sepertinya terjadi kecelakaan kecil di area tersebut. Dan biasanya kalau kita berangkat di jam-jam kerja itu kita akan malah terjebak ya di area tersebut. Nah, ikuti terus video ini, saya akan share solo touring kali ini ke Jogja ya. Mudah-mudahan teman-teman juga nggak bosen, dan cuma nanti kita akan ngobrol di sepanjang perjalanan untuk share beberapa hal. Yuk kita lanjut videonya. Oke guys, setelah tadi menjalani perjalanan kurang lebih 130 km, dan saat ini kita sudah berada di kilometer 103, dan perjalanan kurang lebih sudah ditempuh 2 jam lebih ya tadi, karena di Jakarta lalu lintasnya cukup padat dan baru bisa lancar setelah tol TMI. Kemudian setelah itu sempat tersendat pada saat persimpangan tol MBZ, dan sampai sekarang masih lancar. Nah, tadi sepanjang perjalanan, terutama setelah tol Cikarang, banyak sekali pekerjaan di kanan kiri sehingga harus mengurangi kecepatan, dan perbaikannya tidak seragam ya teman-teman. Jadi kadang di sebelah kiri, di sebelah kanan. Jadi kalau kita sudah terlanjur mengambil kecepatan tinggi dan terhalang oleh mobil lain, itu akan sedikit berbahaya. Nah, nanti akan kita sambung setelah istirahat ini. Saya akan sedikit ceritakan alasan saya pergi ke Jogja kali ini. Jangan kemana-mana dan saksikan terus videonya. Ya oke guys, kali ini kita sudah berada di kilometer 253, dan perjalanan ke Jogja mungkin kurang setengahnya ya, karena total perjalanan kurang lebih 450 sekian kilometer kalau tidak salah ya. Ya, lalu lintas di jalan juga relatif lancar. Tadi saya sempat break sebentar untuk makan siang karena udah mulai lapar, dan alasan saya ke Jogja kali ini adalah untuk menghadiri satu undangan sebagai pembicara satu forum. Jadi perjalanan ke Jogja ini sebetulnya solo touring yang nggak disengaja ya teman-teman, karena sebetulnya tidak direncanakan. Jadi kemarin siang saya mendapatkan perintah untuk berangkat ke Jogja, kemudian saya bergegas mencari tiket. Tapi sampai dengan malam hari saya tidak menemukan jadwal yang nyaman untuk pergi ke Jogja ya. Nyaman dalam arti kesesuaian dengan jadwal acara, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk ke bandara, maupun dari bandara ke lokasi acara, maupun sebaliknya ya teman-teman. Karena kalau waktunya terlalu mepet, kita akan kerepotan sendiri.
Nah, sebagai contoh misalnya kita harus tiba di bandara kurang lebih 1 jam sebelum boarding. Kemudian jarak perjalanan dari hotel ke bandara ataupun dari rumah ke bandara sekitar rata-ratakan sekitar 2 jam ya. Kemudian penerbangan juga maksimal Jakarta Jogja atau sebaliknya 2 jam. Nanti kurang lebih dengan waktu tunggunya dan lain-lain, setidaknya waktu yang dibutuhkan untuk ke Jogja itu sama ya dibandingkan kita juga memilih jalur darat. Dan kebetulan saya suka untuk berkendara jauh, jadi ya nggak ada salahnya saya pilih untuk menempuh jalur darat, meskipun nanti ya mungkin agak capek sedikit, tapi kalau jalur darat bisa nyantai kan, bisa. Kalau capek kita tinggal minggir, masuk ke rest area, bisa minum kopi dulu atau makan. Cuaca juga cukup cerah teman-teman semua, lalu lintas tidak terlalu padat. Ini kita akan memasuki daerah Tegal. Ya memang saya nggak punya target untuk sampai di Jogja jam berapa, maunya santai-santai saja sambil mengendarai. Dan yang terpenting saya bisa membagikan perjalanan ini buat teman-teman sekalian. Meskipun perjalanan Jakarta-Jogja monoton, jalurnya adalah tol ke tol, kemudian pemandangannya atau jalan yang dilalui juga cuma lurus saja. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekalian, pekerjaan teman-teman, kemudian apakah saat ini juga teman-teman sedang melakukan perjalanan? Apabila ya, bisa share di kolom komentar ya. Oke, kita akan lanjut nanti videonya ya. Jangan kemana-mana dan ikuti terus video ini. Teman-teman, update sedikit perjalanan dan mohon maaf kalau agak berisik karena memang jalannya yang terbuat dari beton ya, cor beton, sehingga pasti akan terdengar berisik. Update saat ini saya sudah di kilometer 372, tepatnya di daerah Batang, dan sebentar lagi akan masuk di gerbang tol Kali Kangkung. Mungkin sekitar 40 km lagi kita akan melewati gerbang tol Kali Kangkung, dan lalu lintas mulai sedikit padat, banyak truk yang masuk ke jalan tol, mungkin karena sudah sore dan juga bisa jadi karena kawasan mulai dari Pemalang hingga Pekalongan ini banyak industri yang memang harus mendistribusikan barang-barang ya. Tadi saya sempat berhenti sebentar untuk membuat kopi di daerah Pemalang. Saya lupa di kilometer berapa tadi. Sebentar saja membuat kopi lalu melanjutkan perjalanan sambil isi bensin. Kemudian saya bergegas untuk lanjut. Ya memang tidak ada target kali ini harus jam berapa sampai di lokasi, tapi harapannya tidak terlalu malam biar bisa istirahat yang cukup. Tapi estimasi sih saya sampai di Jogja sekitar jam 9, karena mungkin nanti juga saya di jalan akan makan malam ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya, banyak sekali truk-truk yang
melintas di daerah ini, di ruas tol yang sedang kita lewati ini. Memang yang terkadang agak merepotkan adalah apabila truk sama-sama berukuran panjang dan salah satunya akan menyalip ya, karena secara bobot mereka cukup berat sehingga akselerasinya nggak bisa terlalu kencang ya. Kita jadi harus sedikit menyesuaikan ritme, mengurangi gas, kemudian biasanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena mereka membutuhkan waktu untuk menyalip, juga untuk kembali ke lajur yang ada di sebelah kiri. Oke, mungkin itu dulu teman-teman di ruas jalan tol Pekalongan Batang ini. Bentar lagi kita juga akan masuk ke gerbang tol Kali Kangkung untuk segera masuk ke Semarang dan lanjutkan langsung ke arah Boyolali. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Gas! Ya, saat ini kita sudah memasuki kota Semarang dan nanti akan berlanjut ke tol Semarang Solo. Pas ya teman-teman, jam 5:15 kita memasuki kota Semarang. Nah, ini kita harus berputar, kemudian kita akan lanjutkan ke arah Solo ya. Solo, Jogja, Surabaya, arahnya lewat sini semua. Sorenya cukup syahdu teman-teman, tidak terlalu terik juga ya, mungkin karena sudah jam 5:15. Semoga dilancarkan nanti sampai Jogja, tidak terlalu padat. Bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Dan mungkin nanti saya akan mampir untuk cari makan malam ya di jalan. Mungkin biasanya saya kalau ke Jogja cari sego sambal atau SS ya. Dan dengan lauk belut dan juga tempe. Tapi tadi makan siangnya juga agak telat ya teman-teman, jadi masih kenyang sih sekarang. Mudah-mudahan nanti pas mungkin jam 7 malam menjelang masuki Jogja, menjelang masuki Jogja jam 7 malam nanti kita akan cari warung SS yang ada di mungkin di sekitaran Klaten kali ya, sebelum Klaten atau Prambanan, saya lupa. Waktu itu pernah juga mampir ke restoran tersebut atau Depot. Pernah juga mampir ke warung SS ya. Oke, kita nanti akan lanjutkan dan jangan kemana-mana, saksikan terus videonya ya. Ya, selepas tol Kali Kangkung, saat ini kita sudah ada di ruas jalan tol Krapyak Jatingaleh. Ini biasanya kalau kita mau ke daerah Undip juga bisa melalui jalur ruas jalan tol ini ya teman-teman. Dan kita masih ada di kota Semarang ya teman-teman. Sekarang kita sudah di ruas tol yang mengarah ke Ungaran, juga Bawen atau Solo dan Jogja. Jalannya sudah mulai banyak tanjakan.
nanti juga setelah itu kita akan masuk ke daerah Salatiga ya, dimana ada rest area yang kalau saya bilang rest area kembar, karena di sebelah kanan dan kiri sama dan dihubungkan oleh jembatan penyeberangan. Cukup unik sih, dan banyak para pelancong atau para pengemudi yang melintas kemudian beristirahat di rest area tersebut, karena bentuknya yang unik dan menghubungkan antara rest area yang ada di sebelah kiri jalan dan di sebelah kanan. Ya, di depan kita akan mengambil ke kiri. Nanti rencana saya akan keluar di exit Boyolali, Klaten, Jogja. Seperti biasa, nanti biasanya diarahkan ke jalan-jalan kecil ya. Tapi biasanya mempercepat karena nanti kita akan keluar di daerah Prambanan langsung. Nah, di situ biasanya kita akan menjumpai banyak warung makanan. Oke, kita bayar tol dulu. Untuk gerbang tol yang ini kita cuma menempelkan saja, karena nanti casnya ada di mana pada saat kita memilih jalur keluar. Kita akan dicas pada saat kita memilih jalur keluar. Kita sudah berada di ruas tol Semarang Solo. Ini mungkin estimasi pukul 7.49 saya akan sampai di Jogja. Jarak tempuh kurang lebih 120 km lagi dengan waktu perkiraan 2 jam 15 menit. Ya, semoga masih dapat view ya teman-teman, karena masih ada matahari biasanya masih bisa terlihat. Tapi kalau malam saya rasa kurang bagus untuk dibagikan. Nanti akan saya update pada saat saya sudah masuk atau pada saat saya sudah sampai di hotel. Saya akan update perjalanan hari ini yang cukup menyenangkan bersama teman-teman semua. Meskipun jalurnya monoton, tetapi secara konsisten kita lalui, kemudian dilancarkan semuanya. Berkat doa teman-teman juga dilancarkan dan kita bisa sampai di tujuan juga dengan selamat. Nah, kali ini saya sudah sampai di hotel tempat tujuan saya menginap pada hari ini, dan sekarang pukul 9:37 menit. Tadi saya sempat berhenti lumayan lama di tempat makan ya, sambil mengecek beberapa pekerjaan dan beberapa pesan yang mungkin harus saya tindak lanjuti. Dan itulah tadi perjalanan dari Jakarta menuju ke Jogja. Dan apabila saya ada kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar, dan saya akan dengan sangat senang hati untuk berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini dan memproduksi video-video berikutnya. Dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Thank you.